Secepat kilat, Mads Hilgers dan Eliano Renders telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya seperti judul video ini, Abrakadabra Sang Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Bagaimana cepatnya proses administrasi yang terjadi kepada Mads Hilgers dan Eliano Renders yang kita harap tentu akan memperkuat skuad yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, kecepatan proses administrasi soal Mads Hilgers dan Eliano ini itu diuraikan sendiri bahkan ya oleh Pak Erick Thohir di media sosialnya yang berkolaborasi dengan medsos PSSI. Mads Hilgers dan Eliano Renders telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Terima kasih Bapak Presiden, Ketua DPR, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah dua pemain naturalisasi kita, Mads dan Eliano. Garis bawahi, memungkinkan percepatan sumpah dua pemain tersebut. Nah, apa yang terjadi di sepak bola Indonesia kita ketika kita melihat ya bagaimana pengurusan perihal dokumen pemain-pemain keturunan banyak akhirnya membuat kecemburuan oleh negara-negara pesaing kita. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman, kita pernah kan melakukan wawancara eksklusif dengan komentator top yang ada di Malaysia, dan banyak ya orang-orang pengamat pecinta sepak bola Malaysia yang mempertanyakan kok bisa cepat banget nih Pak Erick Thohir PSSI stakeholder terkait untuk ya membereskan segala berkas dokumen dan lain sebagainya. Nah, untuk di posisi negara-negara pesaing kita, negara-negara yang menyoroti timnas Indonesia, mereka ya terganjal ya oleh lama sekali nih beberapa pemain yang sudah mereka incar untuk langsung bisa memperkuat timnas mereka, berbanding dan berbeda dengan ketum PSSI kita dengan segala daya upaya sangat-sangat cepat. Nah, kita ambil contoh ya bagaimana eksplosifnya ketum Erick Thohir ini. Nggak usah contoh yang lama, yang teranyar aja, yang terdekat teman-teman. Pada saat Martin Vaz disebut-sebut tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi 1 bulan sebelumnya, ataupun ya beberapa minggu sebelum pertandingan menghadapi Arab Saudi. Nah, beberapa hari jelang pertandingan menghadapi Arab Saudi, di situ diumumkan kalau misalnya Martin Vaz bisa bermain. Padahal udah muncul keraguan sebelumnya teman-teman, ini bakalan sulit dan lain sebagainya. Dan pada saat diumumkan Martin Vaz bisa bermain bersama timnas saat menghadapi Arab Saudi, nama Pak Erick Thohir lagi dieluh-eluhkan. Ya, aku nggak mau membicarakan drama di belakangnya ataupun gimmick-gimmick yang mungkin ada disebutkan oleh pihak-pihak tertentu ya. Aku nggak mau masuk ke situ karena akan memunculkan spekulasi yang tidak sehat. Kemudian yang sekarang teman-teman, Mads Hilgers, Eliano, dari jarak antara Mads Hilgers mengumumkan ya dia mau menjadi warga negara Indonesia, kan itu diumumkan lewat FC Twente juga, klub dari Mads Hilgers, pun termasuk Eliano, itu secepat kilat. Bagaimana prosesnya teman-teman? Luar biasa. Nah, tentu dengan kedatangan Mads Hilgers dan Eliano harusnya ya ini bisa memperkuat timnas Indonesia di atas kertas. Nah, secara defensif Mads Hilgers sudah membuktikan penampilannya yang ya bersama klubnya FC Twente kala menghadapi Man United luar biasa ya. Mads Hilgers, dan kita bicara teknis, Sintayong bersama timnas Indonesia, sisi defensif timnas kita pun kan sangat amat luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan tentu lini attacking, lini penyerangan. Masih banyak atribut-atribut yang harus ditingkatkan. Kedatangan pelatih striker itu menjadi salah satu daya upaya, pun termasuk nih Eliano yang notabene diharapkan bisa memberikan vitamin baru terhadap energi attacking yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Ya,
patut kita lihat ya bagaimana proses selanjutnya, apakah nanti langsung bisa tune in, bisa memberikan magisnya. Tetapi ini kabar yang sangat amat menyenangkan bagi sepak bola kita, dikala Pak Erick Thohir mengeluarkan jurusnya, mengeluarkan magicnya teman-teman, untuk bisa langsung sat ya dalam menginisiasi Mesiel Girls dan Eliano Renders. Nah, ada satu elemen yang sangat amat penting ya kalau kita bicara gerak-gerik yang terjadi sekarang ini bagi timnas Indonesia. Ya, sosok Pak Erick Thohir tadi ini bukan menjilat aku ya teman-teman. Bagaimana pandangan rekan-rekan aku, analis yang ada di luar Indonesia. Kalau kita bicara di Indonesia mungkin lebih subjektif kali ya kalau kita melihat opini-opini sebagian orang, ataupun ya kita perlu secara jelasnya teman-teman melihat nih second opinion dari orang-orang luar. Nah, itu rata-rata menyebutkan Erick Thohir, teman, beruntung kamu teman mempunyai ketum PSSI, presiden federasi seperti Erick Thohir. Beruntung sekali dengan apa yang ia lakukan, pemahaman terhadap sepak bolanya. Kemudian bagaimana Pak Erick Thohir ini di mata dunia, di mata pecinta sepak bola dunia. Kita bukan bicara di level Liga Indonesia, bos, tetapi di level dunia nama Pak Erick Thohir ini sedikit banyaknya diketahui. Nah, dengan sedikit banyak diketahui ini kan menjadi modal penting bagi PSSI untuk bisa merekrut pemain-pemain keturunan, memberi kepercayaan, memberi keyakinan kalau misalnya sepak bola Indonesia sedang mencoba mengarah ke hal yang jauh lebih baik lagi, seperti yang sekarang ini sudah berada di tracknya. Nah, jadi ya meskipun Pak Erick Thohir sudah berupaya melakukan A, B, C, D, E, ya pasti adalah ya yang memberikan kritikan, pasti adalah ya yang memberikan kabar sumir kepada Pak Erick Thohir, normal teman-teman. Tetapi jika kita bicara bagaimana pandangan orang-orang luar ya, khususnya analis ya, yang lebih aku tekankan teman-teman, karena aku mempunyai beberapa rekan-rekan yang mengapresiasi langkah-langkah agresif cepat yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, yang mungkin tak semua negara dan mungkin nggak semua presiden sebuah sepak bola mampu melakukan hal demikian. Nah, jika kita lihat lagi lebih jauh teman-teman, media-media luar seperti The Guardian, ya media-media terkenal lah ya, populer di luar teman-teman, menyoroti juga ini bagaimana PSSI eranya Pak Erick Thohir. Salah satu headline yang mereka buat, raksasa Asia, macan Asia, ataupun istilah apapun lah itu yang secara substansi sama teman-teman, yang tertidur sedang mencoba bangun dengan akselerasi yang sangat amat progresif. Oke, nah bicara naturalisasi aku nggak mau lagi memperdebatkannya, terlalu sering untuk kita bahas. Tetapi sosok Pak Erick Thohir ini ya sangat amat kita nanti selanjutnya. Ini kan karena cetusan ataupun gerakan Pak Erick Thohir, jadi banyak sekarang ini pecinta sepak bola kita menanti siapa nih pemain-pemain selanjutnya, siapa nih pemain berkualitas selanjutnya, pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Optimisme pecinta sepak bola Indonesia kita itu terkait pemain-pemain keturunan baru yang akan bisa memperkuat timnas ya, karena keyakinan ataupun penampilan yang prima diberikan oleh Pak Erick Thohir dari program-program yang dia miliki. Nah, ini kan kredit poin ya teman-teman dari Pak Erick Thohir, meskipun ya tentu masih ada atribut-atribut lain yang harus diperbaiki, pembinaan, kompetisi pelan-pelan ya, nggak bisa itu secara instan untuk dilakukan teman-teman. Ya, well done. Kita lihat bagaimana agresivitas ataupun perkembangan sepak bola dari Indonesia selanjutnya, tentu dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas. Ekspektasi pun muncul ketika Mesiel Girls dan Eliano Renders diumumkan menjadi pemain timnas Indonesia, bukan menjadi pemain, menjadi resmi ya, menjadi warga negara Indonesia. Di kolom komentar pun sudah menyebutkan siap-siap masuk ke Piala Dunia. Udah besar lah nih ekspektasi. Tentu sebagai pecinta sepak bola Indonesia teman-teman nggak masalah, nggak salah ya untuk kita memberikan rasa optimisme yang besar terhadap timnas kita. Tentu kita pun harus mengontrol ya ekspektasi tersebut, biar apa? Biar ujungnya tidak ada muncul rasa kekecewaan. Dan jika muncul yang rasanya nama kekecewaan teman-teman, maka nanti ujungnya akan ada salah seorang yang dikambing hitamkan.
entah itu pemain, entah itu pelatih, atau apapun lah itu. Notabene jika kita bicara Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, di beberapa pertandingan kalaupun misalnya nggak jelek, itu kan di kolom komentar bertebaran komen-komen yang luar biasa negatif, teman-teman. Dan di sisi lain, Coach Sintayong juga beberapa waktu lalu sudah sebutkan juga bagaimana keinginan Coach Sintayong Nazar yang merealisasikan timnas ini bisa melangkah ke Piala Dunia. Tetapi ya itu pelan-pelan ya, step by step kita lihat bagaimana timnas Indonesia kita berproses, berkembang dengan program-program abrakadabra sulap yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk bisa mempertebal skuad kita, teman-teman. Tentu yang salah satu kita rasakan itu bagaimana skuad timnas Indonesia kita ketika pemain inti dikeluar atau dimasukkan pemain cadangan, itu gapnya lebar. Jadi secara konsistensi permainan di atas lapangan sedikit mengalami yang namanya turbulensi, ketidakstabilan, dan membuat itu menjadi keuntungan bagi lawan dan merugikan bagi kita. Kenapa? Karena permainan kita menurun. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman gerakan yang dilakukan oleh PSSI? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Dan apa kekurangan dari Pak Erick Thohir juga? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.